kalian. Nah, semoga kalian semua di rumah sehat-sehat ya, jaga kesehatan, jangan lupa. Nah, mungkin kalian semua udah nggak asing lagi nih sama muka aku, karena mungkin nyaris setiap bulan Tuhan kasih aku kesempatan untuk bisa melayani teman-teman, melayani di Tunas BBC. Nah, tapi hari ini kita ada kedatangan pelayan baru nih yang akan melayani kita. Yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Tania. Hai Citania. Nah, jadi kita dari RGK udah gak sabar banget nih mau ketemu kalian untuk ibadah bareng-bareng di RGK setiap Minggu 1 dan 3 via online. Nah, bener banget. Kita mau ajak teman-teman buat ikut ibadah youth ini supaya kita bisa sama-sama bisa saling mengenal, bisa saling akrab juga satu sama lainnya. Betul. Nah, puji syukur banget kalau hari ini kita bisa kembali beribadah. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita boleh datang ke hadiratnya. Mari teman-teman, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk mempersiapkan hati. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, manis kau dengar. Biarlah segala pujian kita mau naikkan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
puji syukur ya Bapa untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu, biarlah Bapa Engkau yang mau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang mau mempersiapkan hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami mau menaikkan segala pujian kami, segala penyembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 34 ayatnya yang ketiga berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari teman-teman, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan dari pulau dan benua. Biarlah dari segala pulau, dari segala benua, kita mau terus meninggikan nama Dia. Kalau kita harus memuliakan Tuhan di segala kehidupan kita, saat kita bernyanyi, saat kita berkata-kata, saat kita sedang melakukan sesuatu. Nah, sama juga seperti saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus benar-benar memuliakan Tuhan, mempersiapkan hati kita supaya bisa fokus sama Tuhan. Aku pribadi juga merasa masih sering jatuh, masih sering suka salah fokus. Nah, maka itu kita sebagai manusia itu butuh banget pertolongan Tuhan. Kita perlu banget bersandar dan mengandalkan Tuhan. Maka itu untuk lagu mempersiapkan hati ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, aku mengajak teman-teman mengingatkan lagi, menyadarkan diri lagi bahwa kita adalah manusia yang perlu banget mengandalkan Tuhan. Jadi sama-sama kita naikkan lagu ini. Aku perlu Kau Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang kuandalkan di hidup. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, menaikkan pujian ini.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, kita perlu Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Katakan bahwa aku percaya sama Tuhan. Ku percaya Kau penuh Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Halo teman-teman. Kagetnya kalau yang keluar bukan si Paula, tapi aku. Si Paula lagi siap-siap tuh. Aku bajak aja HP-nya. Jangan main terus, belajar. Besok ulangan. Iya, Mim. Teman-teman, males belajar. Lagiannya sekarang kan ulangannya online, bisa sambil taruh buku di depan. Iya, aku tahu sih itu dosa. Tuhan Yesus nggak suka kita jadi anak yang curang. Ya udahlah, temenin Keling belajar yuk. Bosan, main aja ah. Welcome to Mobile Legends. Main HP ya? Awas ya, kalau nilainya jelek lagi. Aduh, ketahuan kan. Iya, Mim. Cuma lihat bentar kok. Ini lagi belajar. Bosan banget. Lucu videonya. Oh iya, Keling kan lagi suka masak-masak. Lah channelnya Wilgos ah. Halo guys, welcome back to my Ya YouTube show. ampun Di hari yang Keling, berbahagia kamu ini. bukannya belajar loh, malah nonton Jangan YouTube. bilang-bilang mami sih. Tadi Keling udah belajar kok. Tapi banyakan mainnya kan. Iya sih. Keling, kamu tuh harus belajar loh. Jadi anak yang penuh perhatian, fokus dalam mengerjakan sesuatu. Kalau nggak selesai loh. Ini tugas kamu tuh nggak beres-beres. Aduh. Ya udah gini deh. Cipaula akan ceritain ke kamu sama teman-teman semua bagaimana orang-orang Majus itu juga penuh perhatian di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Yeay. Oke, Ci. Oke, Asik. diceritain ya. Nah, teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat melakukan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh firman ini adalah yang ingin Allah sampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Aku akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Tapi aku akan membacakan beberapa ayat saja kisah dari orang-orang Majus. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teman-teman, Matius pasal yang kedua ayat yang pertama memberitahu kita bahwa orang-orang Majus ini datang dari timur. Nah, banyak penafsir Alkitab yang menerjemahkan timurnya Yerusalem yaitu Babilonia atau Persia. Dan memang dua kerajaan ini terkenal dengan astronominya, aka ilmu perbintangan. Jadi memang orang-orang Majus ini sangat terlatih, sangat terbiasa mempelajari bintang di malam hari. Tetapi ada yang berbeda di malam itu. Ada sebuah bintang yang pada malam itu rasanya bukan hanya sedang bersinar saja, tetapi sedang ingin menyampaikan sebuah pesan penting. Orang-orang Majus ini dengan penuh perhatian mengenali bintang itu dan mempelajari maksud dari bintang itu. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua, mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami sekarang datang untuk menyembah dia. Artinya, mereka memahami arti dari bintang tersebut, yaitu ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Bukan hanya mengenali bintang tersebut, mereka juga dengan penuh perhatian mencari sang raja itu untuk dapat menyembahnya. Teman-teman, jarak dari negeri orang-orang Majus ini sampai ke Yerusalem sangatlah jauh. Apalagi zaman dulu belum ada jalur penerbangan. Semuanya hanya bisa dilewati lewat darat. Sehingga tidaklah heran ketika orang-orang Majus ini sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus bukan lagi seorang bayi yang berbaring di dalam palungan di sebuah kandang. Tetapi Matius 2 ayat 11 menjelaskan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya Maria, lalu sujud menyembahnya. Dibutuhkan waktu kira-kira setahun lebih untuk bisa sampai ke Yerusalem, dan orang-orang Majus ini dengan penuh perhatian mencarinya. Waktu mereka tidak tahu lokasi persis dari raja yang baru lahir itu, mereka menggunakan cara yang sangat logis untuk digunakan, yaitu bertanya. Malu bertanya sesuatu di jalan kan? Sehingga mereka bertanya kepada para pemimpin Yahudi, di manakah raja yang baru lahir itu? Dan mereka mendapatkan petunjuk, raja itu ada di daerah Bethlehem. Nah, berbekal petunjuk tersebut, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke daerah Bethlehem. Dan ternyata bintang yang mereka lihat di timur itu sudah mendahului mereka dan berhenti di sebuah rumah. Rumah rakyat sederhana, bukan sebuah istana yang megah. Aku sih bisa bayangkan ya, mereka saling tatap-tatapan satu sama lain dan bertanya, apa benar di sini rumah raja orang Yahudi itu? Sangat sederhana sekali. Kamu yakin di sini? Nggak apa-apa. Lihat tuh, bintang yang di timur itu menunjuk kepada rumah ini. Ayo kita masuk, jangan ragu. Lalu masuklah mereka dan mereka melihat Yesus yang masih kecil sedang berlari-lari bermain dengan ibunya Maria. Tidak perlu klarifikasi. Mereka begitu bersukacita melihat Yesus yang masih kecil itu. Mereka langsung membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman, walaupun sang raja itu mungkin di luar ekspektasi mereka, yang mungkin mereka berpikir akan ada di sebuah istana yang megah dan ternyata cuma sebuah rumah yang sederhana, tapi mereka tetap berlutut menyembah Yesus dan memberikan persembahan.
Terlepas dari mahalnya persembahan itu, yang terpenting adalah hati dari orang-orang Majus ini yang penuh perhatian. Mereka telah menemukan dan melihat sendiri sang raja yang diceritakan oleh bintang timur itu. Teman-teman, meski tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi kita bisa meyakini bahwa ada banyak rintangan dalam perjalanan orang Majus bisa sampai ke tempat Yesus tinggal. Dari jarak yang super duper jauh, padang gurun yang rentan perampok, badai gurun, sehingga memang gambaran-gambaran yang kita lihat orang Majus hanya 3 orang, tampaknya mustahil dilakukan dalam perjalanan yang sangat berat itu. Setidaknya mereka ada di dalam rombongan bersama dengan para budak mereka. Dan bahkan sampai ketidakpastian raja yang dimaksud oleh bintang timur itu seperti apa. Yaitu, nyata bukan di istana, tapi di sebuah rumah rakyat yang sederhana. Meskipun gitu, mereka tetap penuh perhatian mengerjakan tugas mereka. Mereka terus berusaha dan berkonsentrasi agar tugas mereka dapat selesai dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Teman-teman, karakter yang penuh perhatian dalam mengerjakan tugas sebenarnya adalah karakter dari Yesus itu sendiri loh. Tujuan kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini adalah untuk menebus umat manusia. Dia harus mati tersalib, menggantikan hukuman dosa kita. Dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, dikisahkan Tuhan Yesus sedang menceritakan kepada para murid bagaimana dia harus masuk ke dalam Yerusalem dan dia akan ditangkap dan dibunuh. Mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, Petrus langsung menarik Tuhan Yesus dan berkata, "Hus, amit-amit Tuhan Yesus, amit-amit. Semoga Allah menjauhkan yang jahat itu daripadamu. Jangan ngomong kayak gitu." Tuhan Yesus pun menoleh kepada Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau menghalang-halangi aku. Yang kamu pikirkan bukanlah pikiran Allah, tetapi pikiran manusia." Dan benar teman-teman, Tuhan Yesus dengan penuh perhatian, konsentrasi, dia menggenapi tujuannya datang ke dunia ini. Dia harus mati tersalib, menggantikan setiap kita. Taman Getsemani dia penuh dengan ketakutan, tapi dia juga penuh dengan perhatian menyelesaikan tugasnya. Sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib, dia berkata, "Tetelestai," atau sudah selesai. Sudah selesai berarti pengampunan dosa manusia telah selesai dilunasi oleh darah Yesus. Sudah selesai juga berarti Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Dan bukan hanya mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah sungguh-sungguh Allah yang memberikan jalan keselamatan bagi setiap kita. Nah teman-teman, seperti orang-orang Majus maupun Tuhan dan guru kita, Yesus, kita juga perlu belajar menjadi anak-anak yang penuh perhatian, fokus di dalam mengerjakan tugas kita. Ada banyak gangguan yang bisa kita hadapi ketika kita mengerjakan tugas kita ataupun belajar. Entah itu dari game, YouTube, Netflix, scrolling Instagram, dan apapun bisa menjadi gangguan kita. Yang awalnya sih mau ngerjain tugas, yaitu kayak si keling. Bentar-bentar buka Instagram, bentar-bentar main game, 1 game aja deh. Tiba-tiba udah malam, tugasnya nggak selesai, dan kita nggak bisa menjadi contoh yang baik. Waktu kita kelas online, gak ada yang lihat, semua videonya off. Apa yang kamu lakukan? Bukannya mendengarkan, malah kita nonton YouTube, kita gambar-gambar, kita jadi nggak fokus di dalam belajar, sehingga kita pun juga tidak dapat apa-apa. Dalam dunia yang serba cepat dan instan ini, sadar nggak sadar, kita memang terbentuk jadi orang-orang yang nggak mudah konsentrasi. Kita butuh dihibur terus untuk terus memikat kita. Nah karena itu kita perlu belajar, melatih diri ini supaya bisa penuh perhatian dalam mengerjakan tugas. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Dari kita setting HP kita ke mode do not disturb, jangan ganggu, sehingga nggak ada notif yang kling tlang kling lung. Atau kita juga bisa
menguninstall aplikasi-aplikasi yang rasanya sangat mengganggu kita, yang bentar-bentar jari kita otomatis buka itu aplikasi dan kita terbengkalai. Main games boleh kok, scrolling Instagram boleh kok, nonton YouTube boleh kok, tapi jangan sampai tugas dan tanggung jawab kita tidak terselesaikan dengan baik. Kita harus menjadi anak-anak yang penuh perhatian, fokus dalam mengerjakan tugas. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Dan yang terakhir, jangan lupa sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan tugas, kita harus berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Supaya waktu kita belajar, kita sungguh-sungguh boleh diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hari ini boleh belajar menjadi anak-anak yang penuh perhatian, fokus di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita udah aja mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, semoga firman itu bisa kita tanam di hati, terus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, atau mungkin jikalau kondisinya teman-teman kurang memungkinkan untuk berdiri, teman-teman bisa menaruh tangan kanan di dada teman-teman. Mari kita bersama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur, nggak hanya dengan pujian, tapi kita juga mau memberikan persembahan. Nah, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat rekening yang seperti biasa nih, atau teman-teman bisa mengumpulkan di suatu amplop dulu, baru nanti kita satu udah bisa ke gereja, baru dikasih ke kantong persembahannya. Nah, sembari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, yuk kita mau naikkan pujian juga, karena segala puji syukur, persembahan, pujian kita itu hanya untuk Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh banget.
sekarang yuk kita mau pejamkan mata, kita mau menaikkan doa persembahan syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur padamu atas hidup kami, atas hari ini. Segala kesempatan yang telah kau berikan pada kami sungguh bersyukur. Terima kasih juga jika walaupun kami masih di rumah masing-masing, masih melakukan segala kegiatan secara online, secara virtual, tapi kami masih dikasih kesempatan untuk bisa hidup, merasakan kasih-Mu. Itu kami sangat bersyukur Tuhan. Ibadah ini pun kami sangat bersyukur, kami bisa ibadah online. Kami juga telah melaksanakan ibadah Natal secara virtual, sungguh kami bersyukur masih bisa merasakan itu semua Tuhan. Kami juga baru saja memberikan sedikit persembahan, rasa syukur kami atas kebaikan-Mu di hidup kami. Biarlah persembahan ini bisa sungguh-sungguh memperluas kerajaan-Mu yang di bumi. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah dibawakan. Engkau yang telah memberkati pembicara, Engkau juga yang akan memberkati pembicara supaya bisa memberkati lebih banyak jemaat, lebih banyak manusia di dunia ini Tuhan. Kami sungguh mau berterima kasih juga atas negara Indonesia, pemerintahannya yang telah memikirkan berbagai cara untuk bisa mensejahterakan Indonesia, masyarakatnya. Kau juga yang akan tolong pimpin setiap langkah, setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah kami, supaya mereka bisa sungguh-sungguh membantu masyarakat dari yang kecil sampai yang masyarakat yang paling besar ya Tuhan. Kau yang pimpin Indonesia ini, Kau juga yang pimpin gereja Kristus Ketapang ini, Kau yang pimpin tiap pengurus, majelis, rohaniwan, jemaat juga tiap pos-posnya. Kau yang berkati tiap program, Kau yang berkati setiap hati yang sungguh-sungguh ada di gereja ini untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk keluarga kami masing-masing. Mungkin keluarga kami ada masalah, atau mungkin kami pribadi memiliki masalah pribadi. Kau yang berkati kami sungguh mau mengandalkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau percaya bahwa Tuhan telah lahir dan akan selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas ibadah ini. Kau yang memberkati ibadah ini hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.